Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Bagi yang belum kenal, anak Ahmad Yubedi atau Pak Yubed, itu ya, akan berbagi pengalaman tentang budidaya cabai seret atau rawit putih. Nah, jadi itu ada mengatakan cabai setan, gitu ya. Itu panduan budidaya ini, semoga bermanfaat. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Oke ya. Mari kita mulai. Oke, tanaman cabai ya. Tanaman cabai itu kan memang kalau misalnya kita punya tanah, itu mungkin yang paling menghasilkan ketika budayanya bagus adalah cabai. Karena apa, dibandingkan padi itu jagung. Padi jagung itu begitu tanam sekali panen sudah selesai. Padi juga sama, sekali panen selesai. Kacang juga sama. Nah, yang itu adalah cabai dan tembakau. Tapi Pak B akan bicara tentang budidaya cabai seret. Nah, cabai seret. Oke. Yang pertama adalah yang perlu diketahui adalah syarat tanah. Nah, tanahnya itu semua cocok. Jadi Pak B katakan semua itu cocok. Cocok semua tanah. Asal syaratnya subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Itu semua cocok ya. Tidak mudah becek, bebas penyakit tular tanah atau penyakit yang menularnya lewat tanah. pH yang dibutuhkan adalah 5,5 sampai 6,5 atau sedikit asam, sedikit banget. Tapi mendekati netral. Nanti yang bukan adalah netral itu yang bagus. Jadi sudah subur, gembur, terus banyak unsur haranya, dan juga tidak mudah becek, sehingga perairannya, sanitasinya itu bagus. Oke, itu adalah syarat tanamnya atau syarat tanah. Yang kedua adalah persiapan lahan. Persiapan lahan itu juga sama, jadi dipersiapkan dulu lahannya. Lahan dibersihkan kalau misalnya itu dipakai atau bekas tanaman yang lain. Dibersihkan semua. Karena apa? Kalau nggak dibersihkan, jangan-jangan sisa tanaman itu sebagai inang penyakit atau hama. Itu yang dipentingkan ya. Terus pembajakan, bisa dikasih bajak itu bisa pakai kerbau, bisa pakai sapi, atau bisa pakai traktor, atau dicangkul. Nah, itu kedalamannya berapa? Idealnya adalah 30 sampai 40 cm. Lebih dalam lebih bagus. Lebih dangkal kurang bagus, kan begitu saja. Diberi kapur dolomit. Nah, untuk apa? Untuk menjaga pH, sehingga pH-nya bisa dibaca 5,5 sampai 6,5. Nah, setelah itu dibentuk bedengan atau dibiarkan dulu terus lalu dibentuk bedengan. Ada juga yang di traktor atau dibajak dibiarkan. Nah, nanti setelah itu baru dibentuk bedengan. Tapi ada juga langsung di traktor terus langsung dibentuk bedengan. Itu selera masing-masing orang akan berbeda. Tapi yang jelas adalah bebas dari hama dan penyakit. Kan seperti itu. Oke, beri pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Syaratnya pupuk yang sudah matang. Rekomendasinya adalah pupuk kambing atau dari kotoran sapi yang sudah matang dan diberi fungisida. Untuk apa? Untuk bebas dari hama, penyakit, penyebab atau jamur ya, fungisida. Terus campur juga dengan pupuk yang mengandung NPK, bisa urea, ZA, nah itu yang untuk N, terus SP36 untuk P, dan KCl. Seimbang. Kan seperti itu. Ada juga yang kasih pupuk NPK Mutiara. Itu juga terserah dari para petani. Nah, atau para pembudidaya yang pemula atau yang sudah advance. Nah, itu seperti itu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Yang ketiga adalah persiapan benih. Nah, benih itu bisa menggunakan polybag kecil-kecil itu atau nampan, nah, atau juga disebar juga sama. Tapi yang paling populer adalah dikasihkan di polybag kecil-kecil. Itu juga bisa membuat sendiri atau bisa memesan pada penjual bibit yang sudah terpercaya. Jadi terpercaya itu ya juga, kalau kita kan ada juga yang misalnya kita bawa benihnya, nah, terus dikasihkan terus nanti
negosiasi berapa harganya, berapa waktunya, kan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Terus pemasangan mulsa. Nah, ini yang dikasih mulsa, tapi cabai seret atau cabai rawit putih yang dikasih mulsa. Nah, mulsa perak, mulsa plastik hitam perak atau MPHP ya. Itu pasangnya dia pasang ketika matahari terik, sehingga apa? Bentangannya maksimal, tertutupnya maksimal, dan juga bisa agak nempel ke tanah itu maksimal. Oke, terus pembuatan lubang tanam. Ada juga yang mulsanya sudah dilubangi, ada juga yang dibentangkan dulu baru dilubangi. Itu selera masing-masing para pembudidaya, ya, para petani, para pemirsa semuanya. Ini adalah mulsa yang sudah dipasang menutupi bedengan pada tanaman cabai seret, dan juga sudah diberi lubang tanam untuk tanaman cabai dan juga untuk lubang pupuk. Ini adalah mulsa plastik hitam perak. Oke, yang kelima adalah penanaman. Setelah dibentangkan, setelah dikasih lubang tanam dan lubang pupuk biasanya, atau di tengah dikasih lubang lagi untuk tanam tumpang sari, biar dikasih Pak Belihat itu biar dikasih bawang merah. Nah, bahkan juga yang rajin itu di pinggirnya dikasih bisa sawi, bisa kubis. Nah, pinggirnya itu bisa dikasih sawi atau kubis. Karena nanti begitu sawinya itu sudah panen, nanti cabainya sudah mulai tinggi. Itu penanaman ya. Itu seperti itu. Jadi penanamannya rekomendasinya adalah 60 kali 70 cm. Nah, bisa 70 terserah. Atau 50 asal apa namanya? Kan masing-masing tanaman, masing-masing cabai itu kan punya performa masing-masing. Ada yang banyak sekali cabangnya, ada yang tinggi dulu baru bercabang, dan lain sebagainya. Itu masing-masing varietas itu akan berbeda performanya, akan berbeda penampakannya. Ini adalah cabai seret atau rawit putih yang sudah ditanam. Ini adalah kira-kira jaraknya adalah 60 kali 70. Nah, itu sudah ada lubang-lubangnya, dan pinggirnya mungkin akan ditanami kubis atau sawi atau yang lainnya. Ini adalah cabai seret yang ditanam, dan sebelahnya sudah ada lubang untuk pupuk, dan pinggirnya lagi juga akan ditanami oleh tanaman selain cabai. Nanti begitu panen, nanti cabainya sudah mulai tinggi. Dengan berbagai cara petani dapat untung yang banyak. Oke. Setelah 1 bulan itu terus dikasih ajir. Untuk apa? Ya mungkin setengah bulan sampai 1 bulan. Kenapa kok kecil dikasih ajir? Agar ajir itu tidak merusak atau memutus akar cabai tersebut. Kalaupun keputus kan, kalau masih kecil kan cepat sekali untuk segera pulih lagi. Itu seperti itu. Jadi budidaya seperti itu yang pertama, sampai level atau sampai tahap penanaman. Setelah itu, ini adalah tahap yang paling krusial, adalah pemeliharaan. Setelah tanam, dia dikasih pupuk susulan. Pupuk susulan itu bisa diaplikasikan dengan kocor atau diaplikasikan dengan semprot. Dikocor atau disemprot lewat daun. Atau dibenamkan di sekitar tanaman. Karena masing-masing punya aplikasi masing-masing. Yang jelas adalah pemupukan adalah tepat jenis, tepat waktu, tepat aplikasi, dan tepat dosis. Itu penting, tepat jenisnya. Ini tanaman kurang NPK, kasih NPK. Tepat dosisnya, ini masih kecil dikasih juga sedikit. Tepat caranya, mau disemprot, mau dibenamkan atau dikocor. Itu kan seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu kalau masih kecil-kecil, biasanya yang ada itu di antara bedengan. Karena apa? Karena bedengan ditutup dengan mulsa plastik hitam perak tadi. Mulsa plastik itu gunanya adalah satu, untuk mengurangi tumbuhnya gulma yang mengganggu pertumbuhan budidaya, yaitu satu cabai itu. Yang kedua, mempertahankan kelembaban agar panasnya itu juga terjaga. Panas juga nggak panas banget, hujan juga nggak terlalu dingin banget. Tapi yang lainnya adalah mengurangi gulma. Kalaupun ada gulma di pinggirnya adalah
secara manual dicabut pakai sabit atau pakai cangkul yang kecil. Kalau kimia, kalau sangat banyak, kalau sangat luas, biasanya menggunakan herbisida. Tapi usahakan herbisidanya jangan herbisida yang sistemik, karena kalau sistemik itu nanti masuk ke akar, nanti kalau akar tanamannya itu kena, itu bisa merusak proses metabolisme tanaman yang dibudidayakan atau tanaman cabai tersebut. Kontak saja, sudah kan begitu. Kontak kan yang kena yang mati. Kalau sistemik itu yang kena itu matinya lama, tapi kalau mati semuanya mati karena dari akar, batang, daun, bunga, buah semuanya akan mati. Karena akan terkena pengaruh dari proses metabolisme yang terganggu tersebut. Pengendalian hama penyakit itu biasanya hama penyakit itu banyak, yaitu ada busuk buah atau patek, ada klorotikum, ada cacar dan sebagainya. Itu sebenarnya tadi sudah, kalau secara teknis sudah benar, itu namanya tindakan preventif. Jadi pemilih varietas yang bagus, tanahnya sudah juga bagus, pengelolaan tanahnya juga bagus, sirkulasinya udara bagus. Itu kalau masih terkena berarti kita perlu tindakan kuratif atau pengobatan. Jadi diobati dengan apa? Diobati dengan satu manual. Manual itu ketika kena dipotong, buang atau dikubur di tanah. Kalau masih dikit ya itu manual. Yang kedua itu kimiawi biasa. Kimiawi itu semprot. Ini semprotnya adalah menggunakan sistemik dan kontak plus perekat, terutama musim hujan. Karena biasanya penyakit yang akan banyak itu musim hujan, ketika patek atau antraknosa itu musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya adalah kutu-kutuan yang menyerap cairan pada daun tanaman cabai tersebut. Itu seperti itu. Ini performa tanaman cabai seret yang sudah mulai berbuah lebat dan memang perlu penanganan khusus untuk tetap menjaga agar tanaman sehat dan tidak terkena hama dan penyakit. Dan itu gulmanya juga harus dikendalikan sehingga tanaman bisa menghasilkan buah yang sehat dan maksimal untuk nantinya sampai siap panen, yaitu kalau sudah berwarna semburat merah atau sudah mulai jingga, sudah semburat merah tapi sudah siap dipanen. Ini adalah cabai seret atau cabai rawit putih. Nah, tadi kalau bisa dibuang, kalau misalnya sudah terserang terus dibuang, jangan dibuang yang dekat, nanti akan menyerang lagi, akan menjangkiti, dibuang yang jauh atau dibakar atau dikubur di tanah yang agak dalam. Seperti itu adalah teknik budidaya cabai seret yang Pak B sharekan, yang Pak B bagikan. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya mau tanya silakan tulis di komentar, dan juga jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan komen, karena subscribe Anda akan menambah semangat Pak B untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Pengalaman ini ada langsung Pak B praktekkan, ada juga yang sambil membaca referensi dari buku-buku pertanian yang terpercaya. Oke, kalau ada beberapa hal yang berbeda itu hal yang wajar, tapi prinsipnya adalah seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan komen di bawah itu ya. Biar apa? Biar Pak B semakin semangat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.